makanannya mana ya, Pak? Sebentar. Nah, ini makanannya. Makanannya ini namanya pelet. Pelet men 1. Karena umurnya baru 3 minggu 5 hari. Pelet men 1. Cara pemberitasannya begini aja. Jadi goyang-goyang nanti dia akan muncul. Jadi begini. Wih, teman-teman, banyak sekali ikannya. Boleh saya coba, Pak? Ya, coba. Sudah tahu kan? Om tadi bisa, ya, disebar. Ya, disebar, lihat. Wow. Bang, Apip lagi lah, Bang. Iyalah. Disebar. Wih, banyaknya sekali ikan. Pak, ini Pak, berapa jumlah ikannya dalam satu kolam ini, Pak? Jumlah ini ikan ada 6.000 ekor. 6.000 ekor. Ya, Berarti ini jumlah yang sangat banyak ya, Pak? ya itulah kelebihannya, keunggulannya kolam bulat. Pemberinya pakannya mudah dan semua dapat makan dengan jumlah yang banyak. Oke? Oke. Oke. Pak, ini kan kolamnya kecil, Pak. Lagi pula kan banyak sekali ikannya, hampir 6.000 ekor, Pak. Ikannya berkelahi nggak, Pak? Kan kalau di rumah, Pak, kalau di tempat sempit biasanya Apip sama Bang Endi kan biasanya kelahi. Hahaha, itu nggak mungkin. Itulah kelebihan yang tadi yang ditanyakan. Karena dengan metode kolam bulat ini, ikan hilang kanibalnya. Jadi nggak mungkin berkelahi. Jadi Om harap Bang Endi dan Apip nggak boleh berkelahi lagi. Oke? Oke. Pak, kira-kira Pak, siapa pencetus teknologi menggunakan kolam bulat ini, Pak? Ada seseorang kawan Om yang memang betul-betul memperhatikan akan teknologinya dan Om yang mengembangkannya di tempat ini. Namanya Pak Basri Buhari. Boleh kita bertemu dengan Pak Basri, Pak? Boleh sekali. Ini Andi dan Apip, Pak Basri. Apa kabarnya, Pak? Baik. Dari mana nih? Saya Endi dan Apip dari program Yuk Cari Tahu. Kami dengar, Pak, Bapak yang membuat teknologi ini ya, Pak, menggunakan kolam bulat. Ya, baik. Endi dan Apip memang benar. Itu Bapak yang membuat kolam bundar ini. Yang punya teknologi itu adalah Bapak. Ini risetnya cukup lama dan ini tidak mudah. Ini karena pengalaman survei kemana-mana keliling, Bapak menemukan bahwa ada solusi untuk membuat petani lele itu tidak harus gagal. Nah, ada keuntungan menggunakan kolam yang bundar ini. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak salah, Pak, saya kemarin nge-search di Google, kalau menggunakan kolam bulat ini bisa menekan angka kematiannya ya, Pak? Nah, wah, Endi dan Apip ini pintar rupanya ya. Memang betul, kalau ada yang kurang-kurang tanya sama Mbak Google. Tapi untuk lele, teknologi ini, itu tanya Pak Basri Buhari. Karena teknologi untuk penerapan ini bukan hanya bulatnya, tapi memang teknologi ini disebut teknologi kolam bundar sistem nano. Adik-adik, Endi dan Apip pasti penasaran tentang apa itu nano. Iya, betul sekali. Nah, nano itu kalau mau dijelaskan, itu panjang banget ceritanya. Mulai dari cara memberikan makan, cara memberikan air, berapa jumlah air di dalam kolam itu, lalu kemudian bagaimana mengontrol airnya. Karena ada yang paling penting untuk diketahui, Endi dan Apip, itu ada namanya pH. Pernah dengar pH? pH itu satuan air. Wih, pinter, hebat, luar biasa. Kita tos dulu lah ya, kita tos dulu. Tapi ini belum selesai nih, Bapak masih mau jelaskan. Nah, katanya bisa menekan tingkat Angka kematian. Angka kematian. Nah, angka kematian dengan kolam bulat itu memang benar bisa mengurangi.
Karena ikan lele itu hukumnya kanibal. Tahu kanibal? Tahu, itu dimana salah satu jenis hewan memakan jenis hewannya sendiri, satu jenis lah. Kenapa kira-kira bisa tahu nggak? Karena kelaparan. Bukan hanya kelaparan, itulah yang membuat petani lele kita di Indonesia ini yang menggunakan tadi kolamnya bukan bundar, artinya segi empat. Pernah lihat kolam segi empat kan? Pernah. Itu ada. Oke, ini bulat. Nah, kolam segi empat itu ada kelompok yang bisa tercipta di dalam kolam itu oleh ikan lele itu sendiri. Nah, ada kelompok yang besar, ada kelompok yang kecil, ada kelompok yang kuat dan ada kelompok yang lemah. Kanibal yang kuat yang makan yang Lemah. yang besar makan yang Kecil. wah, hebat nih. Cerdas pembawa acaranya, luar biasa nih. Endi dan Apip, apalagi yang mau ditanyakan tentang kolam bundar ini? Kira-kira Pak, ini airnya ini bisa dijadikan pupuk bagi tanaman ya Pak? Wah, ini luar biasa. Itu betul sekali, karena air daripada kolam lele tadi itu memang menjadi pupuk. Mungkin hanya yang menimbulkan sedikit itu ada bau. Tapi khusus kolam bundar ini itu nggak ada baunya. Tadi Endi dan Apip udah melihat kolamnya? Sudah. Sudah memberikan makan ikannya? Sudah. Endi dan Apip ada merasa cium aroma yang tidak sedap? Tidak. Nah, itu kelebihannya. Kalau kolam yang dulu itu kita nggak bisa ada di tepi kolam seperti begini. Itu baunya luar biasa. Sampai ikannya bisa mati karena bau. Jadi kalau kolam bundar ini, adik-adik Endi, Apip dan Endi itu nggak usah khawatir. Sampaikan kepada teman-temannya bahwa itu boleh menekan kematian, itu betul. Oke, ada lagi yang lain? Pak, kalau yang benda ini apa ya Pak? Yang mana? Oh, ini sumur. Karena air yang cocok untuk digunakan memelihara ikan lele, terutama kolam bundar itu wajib air sumur, air tanah, apapun modelnya. Boleh sumur yang digali manusia ataupun mesin atau apa, tapi itu sumur tanah. Itu referensinya. Airnya datang dari mana ya Pak? Ya, kalau air sumur memang datangnya dari mata air. Bagaimana Pak cara taunya di mana letak airnya itu Pak? Oh, itu dicari dengan mencari mata air. Nah, mungkin yang dimaksudkan Apip itu sirkulasi air yang digunakan untuk di kolam ini. Mau yang seperti tadi yang digunakan untuk pupuk ya, yang ditanyakan sama Endi. Penasaran atau sudah mau lihat atau bagaimana? Udah Penasaran sekali. Ayo kita lihat bagaimana cara membuka atau membuang airnya yang dimaksudkan untuk menyiram tanaman menjadi pupuk ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini dia. Pak Une boleh bantu, Pak Une? Pak Une boleh bantu? Oke, terus buka Pak. Nah, ini keran, oke? Oke. Sedikit lagi, Pak. Biar dia ya. Nah, ini sirkulasi air yang untuk membuang kotoran ikan yang ada di dalam dan termasuk sisa pakan yang udah menjadi yang bisa menimbulkan pH-nya air berubah. Artinya airnya bisa menjadi bau kalau tidak dibuang. Nah, mungkin ada pertanyaannya, kira-kira ikannya keluar nggak? Nah, iya, betul sekali. Sudah ada di benak saya itu. Oh ya, sudah ada di pikiran Endi dan Apip. Ini tidak keluar ikannya karena di dalam itu ada namanya saringan. Ada saringan di situ, difilter, yang memang itu lubangnya itu nggak bakalan keluar ikannya. Nah, seperti itu. Nah, inilah airnya yang digunakan untuk menyiram tanaman, bunga, sehingga bisa menjadi subur. Sayuran juga, apa semualah, ya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat yang akan lewat berikut ini.